tahu apa? Bak instrumen. Ini tahu apa? Bengkok. Selain bengkok apa namanya? Ini yang ginjal apa tuh? Piala ginjal. Piala ginjal. Satu lagi bahasa Belandanya. Herbekan. Oke. Nah, kemudian itu apa namanya? Kom. Kom. Saya harus pakai masker soalnya kalau udah ada fabric ini pasti saya bersin. Oke, terus ini tahu apa? Enggak. Itu gunting. Ya, ini gunting. Ada lagi yang lebih runcing, itu gunting jaringan. Kebetulan di sini nggak ada gunting jaringan. Kalau ini gunting apa? Ini gunting juga. Gunting Tahu gunting apa? kasa. Steril. Gunting perban ini boleh. Oh, itu perban. Gunting kasa ini boleh. Jadi penggunaannya nanti akan berbeda. Ini tahu apa? Ini tahu apa? Ada giginya. Betul. Chirurgis. Ya. Ini apa namanya? Ini sedang. Ini tahu apa? Itu baru klaim. Ya, ini klem. Ini agak klem, ada juga yang jauh lebih kecil daripada ini. Dan ini klem sama gunting beda ya. Kalau klem itu karena dia untuk menjepit, dia ada penjepitnya. Kalau gunting enggak. Jadi nanti kalau misalkan operasi biasanya ada juga yang menjepit seperti ini. Ini udah bisa kita lepas. Dan ini cukup ngebukanya hanya dengan satu tangan saja, nggak usah repot-repot begini karena semua ada tekniknya. Tinggal dibuka begini terus dia akan kunci, gitu ya. Oke, ini gunting jaringan. Nah, ini akan kita packing steril ceritanya. Biasanya ini nggak sebesar ini, jadi kita bikin kecil aja dan dia biasanya akan persegi. Agak kecil ya, kan setnya kecil. Oke, ini kita letakkan di dalam. Ceritanya setnya sudah bersih, sudah kita cuci, kita letakkan di dalam. Dan adapun cara melipat si kain ini atau bungkusnya adalah ini abaikan yang bagian dalam ya, Kayak martabak. seperti ini. Kenapa? Karena nanti ketika membuka kita akan menariknya dari bagian bawah, bukan mengambil dari sini. Kalau teman-teman sudah membuka dari sini, artinya on steril. Kalau saya sudah bilang on, artinya teman-teman remedial, nggak usah dilanjutkan. Kalau nanti ujian. Udah, habis itu empat, yang bagian sisinya ini juga sama. Karena kita akan ngambil dari sini. Ini juga sama. Kita akan ngambilnya dari sini. Kemudian yang terakhir ini boleh dilipat ke dalam. Nah, nanti ketika ketemu set seperti ini, teman-teman akan menemukan ini di plester. Dan ini ada garis abu-abunya, nanti indikasinya dia sudah disterilkan. Jadi ada garisnya. Kemudian akan ada tanggalnya, kapan dia disterilkan dan expirednya kapan. Nanti untuk terkait dengan CS perioperatif dan termasuk di steril ini, itu teman-teman akan dapatkan di keperawatan dewasa nanti. Ya, sekarang kita cukup tahu cara pakainya aja. Jadi kita bisa letakkan di sini. Kemudian ini udah tahu ya. Plester itu ada banyak ya. Kalau orang bilang Micropore itu tuh mereknya. Ini yang kain. Dan plester yang seperti Hansaplast warna coklat itu sudah jauh lama ditinggalkan, dia tidak digunakan lagi karena itu banyak yang alergi. Kalau misalkan dipakai lansia, pelekatnya kan kencang banget, kadang kulitnya ikut mengelupas. Nah, ini namanya Ipavik, dia pelekatnya lebih kuat dan lebih tahan daripada dari air. Kemudian yang lebih waterproof lagi adalah transparan dressing. Ini tahu film dressing atau film transparan film. Nah, ini teman-teman mungkin ketemu pas pemasangan infus. Iya. Nah, itu hanya beda di sini aja. Ya, kalau orang bilang Tegaderm itu merek ya, 3M Tegaderm. Nah, yang biasanya kalau di rumah sakit ya, orang-orang sudah hafal dengan kodenya ini, jadi udah tahu oh itu untuk apa gitu.
kalau yang ini kan 1627 dia lebih lebar, dan juga sudah kadang kalau yang untuk pasien-pasien SC, pos SC itu sudah ada di sini seperti kasa, jadi nggak usah lagi kita nempelin kasa, ya sudah tinggal ini ditempelin, dan ini waterproof, jadi pasiennya boleh mandi Boleh. tanpa mengucap. Ya, yang penting pinggirannya tidak diusap-usap dengan sabun, karena kalau makin diusap dia biasanya cepat terbuka. Jadi mandi biasa aja. Ini boleh. Biasanya sih dibekalinnya yang kayak gini kalau mau pulang. Itu ya. Kemudian untuk yang lainnya nanti teman-teman bisa lihat. Soalnya nanti kalau saya banyak ngasih penjelasan di sini nanti overlapping sama perawatan. Tahu kan? Sarung tangan steril, silahkan dipelajari ukuran tangannya. Kalau saya 7,5 sampai dengan 8, tapi kalau 8 terlalu besar, jadi biasanya saya pakai 7,5. Kalau teman-teman yang tangannya agak-agak gemoy seperti saya, biasanya di 7,5 atau 8. Kalau yang kecil-kecil bisa di 6,5 atau di 7. Ada juga yang kemarin pakai 6 sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian yang ini adalah kasa steril. Tadi kan saya buka, kenapa sih Bu dibuka terus di packaging ke sana? Karena nanti perawatan lukanya akan masuk ke steril teknik. Jadi dia pun harus di packaging steril. Ini sebenarnya dalamnya katanya steril. Cuman kalau nanti setelah saya pakai sarung tangan steril, saya butuh kasa. Ini saya harus pakai asisten. Karena saya harus ngebuka kan, kayak gini nih ngebuka. Nih. Sementara kalau saya sudah pakai sarung tangan steril, saya nggak boleh lagi ngambil yang lain. Makanya sebenarnya packagingan kalau di rumah sakit ya seperti ini. Oke. Nanti kalau ngebuka teman-teman tuh jangan bingung ya kalau ngebuka. Apapun ada tandanya. Dimana kita ngebuka, jangan sampai kayak ngebuka snack itu nggak usah, ngambil gunting itu nggak usah. Jadi di sini udah ada tandanya. Ini pasti caranya buka di sini. Nanti kita sobek begini. Kemudian kalau yang kayak gini juga ada. Ya, pasti udah kasih tunjuk nih di sini. Ya, kemudian ada juga yang kalau tulisannya kayak open here, nah ada bukanya di situ. Kalau yang besar ada yang 5. Jadi ini packingannya masih banyak lagi jenisnya. Ada yang besar banget, ada yang sedang. Ini kita punya yang kecil. Saya pakai yang satu ukuran yang isi 10. Oke. Ini bisa taruh di sini juga.